senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan kebebasan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Afi akan berbicara tentang satu-satunya sahabat Rasulullah yang memiliki keistimewaan bahwa namanya langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Siapakah dia? Ya, dia adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Ia juga termasuk dalam golongan orang-orang yang paling awal memeluk Islam. Sejak meyakini Islam, Zaid tidak pernah membiarkan Nabi Muhammad SAW berperang sendirian. Sebagai salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, Zaid juga memiliki keistimewaan di mana namanya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Zaid bin Harithah Al-Ka'bi lahir di Najd, Arab Saudi pada sekitar tahun 576 Masehi. Ia adalah putra dari Harithah dan Su'da binti Salabah yang berasal dari kabilah Ka'b di sebelah utara Jazirah Arab. Dikisahkan pada saat Zaid berusia sekitar 10 tahun, ia dibawa sang ibu menuju kampung Bani Ma'an untuk mengunjungi kerabatnya. Namun, ketika di kampung Bani Ma'an, datang serangan dari Bani Qoin yang menyebabkan Zaid terpisah dari sang ibu. Dalam serangan yang menjara seluruh isi kampung itu, Zaid dan banyak anak lainnya diculik untuk dijual sebagai budak. Ketika tiba di pasar budak, Zaid dibeli oleh orang kaya dari Quraisy seharga 400 dirham. Sosok yang membeli Zaid tersebut tidak lain adalah Hakam bin Hazam bin Huwailid, keponakan Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Setibanya di rumah, Hakam kemudian memberikan Zaid kepada Siti Khadijah sebagai hadiah. Sejak saat itu, Zaid justru menjadi salah satu orang beruntung yang menerima kasih sayang Rasulullah SAW. Tahun demi tahun berlalu. Orang tua Zaid belum dapat merelakan putranya hilang begitu saja. Ayah Zaid adalah kepala suku Bani Qob al-Qado'ah yang gemar melantunkan syair-syair untuk mengungkapkan kerinduannya pada Zaid. Bertahun-tahun hidup di Mekah, akhirnya ada kabilah dari sukunya yang melihat Zaid sedang bertawaf. Dari sanalah Harithah mengetahui keberadaan putranya dan segera menuju Mekah untuk menemui Muhammad. Di depan Rasulullah, Harithah mengaku akan membayar tebusan apabila anaknya diizinkan untuk dibawa pulang. Nabi Muhammad telah memperkirakan bahwa momentum ini akan terjadi. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad yang mengaku tidak akan mengambil tebusan apapun dan meminta Zaid untuk memilih apakah tetap tinggal atau ikut bersama ayahnya. Zaid memilih untuk tetap tinggal bersama Rasulullah SAW. Rasulullah merasa terharu mendengar keputusan Zaid yang lebih memilih dirinya dibanding ayah kandungnya sendiri. Seketika itu juga dipegangnya tangan Zaid dan diajaknya menuju Ka'bah. Di depan Ka'bah tampak orang-orang Quraisy berkerumun. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian mengumumkan bahwa mulai saat itu Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya, sehingga Harithah kembali ke kampung halamannya dengan tenang. Setelah peristiwa itu, orang-orang Quraisy memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Tentu saja Zaid merasa senang mendengarnya. Namun hal tersebut hanya berlangsung beberapa tahun, karena setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meluruskan apa yang telah terjadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5 dan diperjelas dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40.
Muhammad itu bukanlah sekali-sekali bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah turunnya ayat tersebut, Zaid dipanggil lagi seperti sebutannya dulu, yaitu Zaid bin Harithah, sebagaimana anak angkat lain yang dipanggil dengan menisbahkan kepada ayah kandungnya. Ketika Rasulullah SAW sedang berperang, beliau menyerahkan kepemimpinan sementara padanya. Zaid meninggal dunia sebagai syuhada di perang Mut'ah pada tahun 8 Hijriah. Demikian akhir kisah Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, Islam mengatur bahwa dalam pengadopsian anak tidak lantas memutuskan status nasab dengan ayah kandungnya. Jadi, tidak diperkenankan untuk mengganti nama belakang dengan menyematkan nama ayah angkat. Kesetiaan Zaid terhadap agama Islam menjadikannya mendapatkan kedudukan yang pantas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para syuhada. Wallahu a'lam bishawab.